Tapi dengarkanlah suara Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala penjuru. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil disabdakan bahwa Tuhan Yesus menangisi Yerusalem. Ketika Yerusalem berada di depannya dan Tuhan Yesus melihat kota ini, ia menangisinya. Menangis di sini tentu sebagai ungkapan duka cita karena kebinasaan yang akan dialami kota Yerusalem. Sebagaimana hal ini diramalkan oleh Tuhan bahwa Yerusalem, kota Yerusalem akan dihancurkan, bait Allah yang megah, yang indah dihancurkan sehingga tidak ada satu batu pun terletak di atas batu yang lain, dan penduduk Yerusalem mengalami kebinasaan, kehancuran dan kebinasaan yang akan terjadi, yang akan dialami oleh penduduk Yerusalem sangat hebat. Dan akhirnya apa yang dinubuatkan Tuhan Yesus terjadi sekitar tahun 70 ketika penguasa Romawi membinasakan kota Yerusalem dengan bait Allahnya. Ini semua terjadi karena mereka gagal dalam menerima Mesias. Tuhan berkenan datang mengunjungi umatnya, tidak memberi damai sejahtera, keselamatan, namun mereka sengaja menutup mata
menolak Tuhan dan akhirnya menyalibkan Tuhan, sehingga hukuman benar-benar terjadi ya akan Yerusalem. Sudah dikasih belajar dari sabda Tuhan ini ya, bahwa penduduk Yerusalem dengan sengaja menutup mata mereka, sehingga saat Tuhan mengunjungi umatnya ya, hendak memberikan rahmat, tidak mereka ya kenali. Maka belajar dari sabda Tuhan ini, kita diajak untuk senantiasa ya membuka diri terhadap Tuhan ya, membuka mata kita ya, hati kita ya terhadap Tuhan. Bahwa Tuhan kita adalah Sang Immanuel, Allah beserta kita, yang senantiasa datang ya dalam setiap peristiwa hidup kita, senantiasa ingin memberikan rahmat kepada kita, anugerah ya, berkat keselamatan. Maka kita diajak ya untuk senantiasa ya membuka diri, membuka hati, pikiran, sehingga kita bisa mengenali saat kedatangan Tuhan ya, memberikan rahmat-Nya. Kalau tanpa membuka diri ya, membuka budi dan hati, tentu kita tidak akan ya mengenali Tuhan mengunjungi kita ya, melawati kita, sehingga akhirnya ya rahmat Allah ya lewat begitu saja. Namun berbeda bila kita senantiasa membuka diri ya terhadap Tuhan, kita akan senantiasa bisa mengenali kehadiran Tuhan dan menyambut rahmat-Nya ya, berkat-Nya ya dengan tangan terbuka. Ini semua karena kita terbuka ya terhadap-Nya. Maka marilah belajar dari penduduk Yerusalem, karena sengaja menutup mata mereka saat rahmat Allah ya terlewatkan begitu saja. Maka kita diajak untuk senantiasa membuka diri kita akan ya, kedatangan Tuhan ya, menyambut kedatangan Tuhan yang senantiasa merahmati kita, umat-Nya.